ngeberesin rumahnya yang udah lama nggak ditempatin. Mau dipakai lagi Iya. istilahnya ya. Itu hari pertama. Lanjut. Hari pertama udah, terus langsung saya tidur juga ya, ibaratnya saya paksain gimana caranya bisa tidur lah ya kan, curhat dulu sama teman saya yang sama-sama yang sama-sama baru itu saya nginjak ke Palembang, dia juga sama. Setelah itu hari keduanya saya paginya saya biasa ngebantuin buat ngebersihin kolamnya kan agak temboknya itu agak rusak, dibenerin lagi buat sepiteng ya kan. Nah, begitu datang malam timbul rasa takut lagi karena hari pertama itu udah kesannya udah menunjukkan eksistensinya itu. Timbul rasa takut, bener-bener takut itu waktu maghrib. Biasanya kan kalau di tempat sendiri maghrib itu ya biasa gitu kan, karena emang di sana rumahnya aja jarang-jarang gitu kan. Iya, dan lampu aja masih lampu yang warna kuning itu. Lampu. Iya, lampu. Yang pakai lampu juga waktu itu masih jarang di sana. Kebanyakan di sana begitu ibaratnya kita tahu 2 hari itu yang punya listrik juga orang-orang yang inilah ya, yang mampu lah ya. Agak berada lah. Iya. Dah. Terus di mana nih keluar malam kedua, cerita mistisnya di mana nih? Nah, jadi begitu saya ngelawan rasa takut itu, setiap habis Isya di situ saya pokoknya di sana itu saya selama 2 minggu. Itu hari keduanya saya ngelasan rasa takut itu habis Isya. Saya yang biasanya nggak pernah ngaji, saya pengen ngaji gitu kan. Ngaji saya. Pokoknya ngaji itu beres-beres itu jam 1-an. Ngaji terus sampai mertua itu sampai keganggu. Sampai saya dimarahin. Ya emang saya salah. Cuma saya bilang, saya ngilangin rasa takut, Bu, kata. Oh, ngaji diomelin? Iya. Ya karena emang ngajinya kan agak keras ya, karena saya cuma ngilangin rasa takut itu. Ya cara saya seperti itu gitu kan. Kalau teman saya enggak, teman saya ya kalau karena capek ya langsung tidur enak. Kalau saya nggak bisa tidur gitu. Nah, udah ngaji saya baca-bacaan gitu kan, baca Al-Fatihah lah. Begitu lagi baca Al-Fatihah itu tiba-tiba air mata itu keluar gitu kan, spontan. Terus keinget dosa-dosa yang udah saya lakuin. Dulu saya ngelakuin seperti ini. Itu saya nggak tahu itu kejadiannya. Saya baru itu seumur hidup saya baru itu ngalamin. Nangis itu nggak berhenti. Makanya saya cuma ingat waktu itu ya, emang saya banyak lah dosa itu, banyak banget gitu kan. Ya semua orang pasti dosa. Ya saya mungkin Allah itu lagi ngasih sesuatu gitu ya dengan cara seperti itu. Tiba-tiba kalau boleh dibilang hidayah mungkin ya. Ya kalau hidayah lah. Nggak tahu juga sih apa, saya bingung. Kembali ke jalan yang benar. Iya. Awas jalannya ditutup, ada dangdutan. Iya. Itu yang tadinya saya nggak percaya, ya teman saya katanya ngelihat makhluk halus lagi nih gitu, saya tetap nggak percaya karena saya nggak pernah sama sekali. Tapi itu sampai hari pertama merinding, terus saya baca Al-Fatihah, nggak tahu bacanya berapa kali, orang katanya harus baca gini biar gini, enggak. Cuma itu seperti saya itu ada yang ngedorong ya, mulut ini pengen baca Al-Fatihah gitu aja. Jadi seperti di depan itu kayak ada kita seperti nonton TV, tapi kita nonton dosa-dosa yang udah kita lakuin gitu. Di situ udah kayak nggak berhenti lah. Nah setelah itu baca saya bertasbih gitu kan, subhanallah ya Allah, zikir lah. Iya, dalam hati itu saya ingat pesannya orang tua saya waktu itu, katanya kamu jangan takut dimanapun, bahwa bumi ini bumi Allah itu lebih dekat dari urat nadi, katanya. Udah terus saya baca tasbih kan, begitu saking ininya kan udah netes air mata. Makanya kalau kita bener-bener pingin deket, ketika Allah ngedekat sama kita, di situ emang
hawanya itu udah beda gitu kan. Kita nggak kuat gitu kan. Kita tuh benar-benar merasa lemahnya di situ. Itu kayak ada yang masuk, Abaron, kayak ada yang masuk nih ke badan saya. Itu hitungan detik. Kalau hitungan sampai menit mungkin saya udah mati gitu kan. Di situ saya percaya nggak percaya harus percaya karena saya ngalamin gitu kan, ngalamin seperti rasanya itu. seperti apa pas ada yang masuk? Sesak aja napas itu sesak. Berat. Tadinya saya nggak percaya yang namanya ada yang kemasukan setan, kesurupan, sampai ngeblank gitu kan. Iya. Di situ saya percayanya kan kita mah dulu banyak ya nonton film gitu kan. Film-film dulu itu kayak macamnya ilmu-ilmu, kayak apa namanya, Saur Sepuh ya kan. Zaman layar tancap. Iya, zaman layar tancap itu kan, apa namanya, mamerin ilmu itu kan. Nggak percaya kan mikiran. Tapi itu benar itu. Benernya kenapa? Jadi yang namanya Al-Quran itu semua kata-katanya itu kalau kita benar-benar ngucapin dengan ibaratnya dengan penyesalan, itu timbul aura-aura mistis, itu timbul gitu. Sendirinya datang. Iya. Tapi kalau kitanya nggak kuat ya itu tadi ada banyak kemungkinan gitu kan. Makanya ada yang ke guru katanya sampai stres. Ya karena itu Nggak kuat kali ya. nggak kuat dia. Mungkin ada yang bisa ceritain penampakan seperti wujudnya apa gitu, apa bebongkong gitu. Ada yang. Nah setelah saya percaya itu, kalau ngelihat ini enggak, cuma ngelihatnya samar-samar, tapi berbentuk, tapi nggak jelas gitu. Iya. Berbentuk tapi nggak jelas. Buyar gitu ya. Buyar. Jangan. Iya. Ada lagi terus. Tapi saya ngelihat Ambar ini udah jadi ngeri saya. Kenapa? Iya. Ingat dia penampakan bentuknya sama gitu. Mungkin memang kalau dilihat dari fisik mungkin kelihatan saya seperti itu, tapi yang penting ini. Tapi hatinya itulah yang Penting hatinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar amin. rasulullah. Merinding saya ngedengarnya. Alhamdulillah. Iya. Karena hidayah itu datangnya, Sampai keringetan saya. Aduh. hidayah itu bukan datangnya sama orang yang udah bener aja, yang belum bener itu yang harus dikasih hidayah itu. Iya. Ditunjukkan jalannya. Kamu jangan belok, kamu harus lurus. Kalau belok kamu kejeglong gitu. Masih ada? Lanjutin ceritanya. Setelah itu akhirnya gantian teman saya. Nah, jadi pas-pas proses-proses saya itu kayak seperti ada yang masukin ke badan saya gitu kan. Itu hitungan detik tiba-tiba keluar lagi dari badan saya, itu keluar lagi. Begitu keluar, saya langsung tarik napas dalam gitu. Napas udah nggak keruan. Gitu kan. Mungkin ya. Terus langsung ya saya bangunin teman saya kan di samping saya lagi tidur dia posisinya. Jadi kamar itu kecil, cuma pakai lampu totok, gelap lah ya kan. Lampu totok yang kecil, kalau lampu yang gede kan agak terang, ini yang kecil. Iya, cuman jadi remang-remang gitu lah. Iya. Saya bangunin. Acuni, bangun katanya. Wih, ada apalah katanya. Acuni, saya kemasukan. Kayak ada yang masuk ke badan saya katanya. Udahlah katanya, tidur. Suruh istighfar sayanya kan, istighfar banyak-banyak saya, ya Allah, astagfirullah. Akhirnya lama-kelamaan ya kan, tidur saya itu saking capeknya saya, ibaratnya ya tadi itu ya. Begitu lepas, tarik badan itu kayaknya lemes banget. Nah, besoknya saya cerita sama teman saya yang kawin sama yang punya rumah itu, teman saya penasaran. Besoknya teman saya ngelakuin seperti saya. Zikir lagi. Nah kebetulan kan yang saya ikutin nih teman saya yang punya istri yang punya rumah itu, dia juga tabib di situ kan, ngobatin orang yang kesantet gitu kan. Udah orang bisa lah. Iya, orang bisa lah. Dan kebetulan pasiennya juga banyak waktu itu, ada kalau nggak salah tiga orang yang kesantet. Sampai akhirnya ada yang meninggal kesantet itu. Makanya santet itu benar-benar udah ibaratnya kita bersekutu sama setan. Itu yang bahaya. Dalam agama juga kan tidak dibenarkan. Udah paling bahaya ya. Saya nggak bisa ngejabarin karena saya mungkin kurang paham. Saya nggak mau sok-sok paham, nanti banyak yang ini kan salah tanggap lagi kan. Iya. Pas teman saya nyoba, dia juga sama zikir. Itu sama lagi kejadiannya. Pas pukul jam 2 lagi, itu jam 2 malam. Jam 2 pagi. Dia mah nggak dimasukin. Lagi zikir, ada yang lempar batu. Nah, batu itu warna hijau. Begitu dilempar ya kan, sempat melihat itu. Tas aja ya.
kena apa kayu itu, temboknya kan dari kayu. Papan. Papan. Tak gitu kan, tak aja. Itu langsung hilang si batu itu. Nah, dia langsung ngedengar suara itu lewat di depannya dia itu. Dia juga langsung takut. Cuma sampai nggak ngebangunin saya posisinya lagi tidur waktu itu. Berarti makhluk-makhluk gaib tersebut di rumah kosong itu bener-bener nggak terima ya mungkin kalau Mungkin. diisiin, apalagi Karena- sambil dizikirin kayak gitu kali ya. Iya, Makanya iya dia itu mungkin. nandain bahwa dia ada nih, dia protes nih, Iya, keganggu lah istilahnya gitu. iya. Setelah itu saya punya penilaian seperti ini. Rumah itu ketika dihuni sama manusia dan manusia itu melakukan hal yang positif, dia jadi positif. Tapi kalau rumah itu kosong, otomatis yang namanya iblis itu kan ionnya negatif ya. Jadi penuh dengan aura-aura yang negatif. Iya. Nah, begitu diisi karena udah lama ya kan, otomatis awalnya manusia itu datang pasti dia bawa aura yang positif dulu. Memang ada peribahasa nyawanya rumah itu kan Manusia. orang, ya, manusia. Iya. Gitu. Jadi begitu rumah itu nggak keurus, manusianya juga udah nggak ada. Kebanyakan kan walaupun rumah itu katanya kuat, pasti cepat rusak karena Iya, nyawanya betul. kurang ya Iya. kan. Banyak kejadiannya juga rumah kosong itu kalau nggak ditempatin pasti angker. Iya, itu karena entah mitos, entah memang betul kenyataan, memang kenyataannya seperti itu kan. Iya, kenyataannya yang Kita lihat seperti dari itu. luar aja udah Iya. banget gitu kan. Iya. Ya makanya tadi itu saya awalnya tadi nggak percaya. Wah, sampai saya pernah ibaratnya ke kuburan waktu itu kan. Emang kalau kita itu nggak terlalu berlebihan, timbul rasa takut, kita masih bisa ngelawan gitu ya. Karena gimana pun setan mah ibaratnya masih di bawah kita gitu kan. Lebih mulia manusia. Iya. Cuma ya itu tadi, kalau emang secara jelas langsung ketemu setan itu belum pernah. Kalau di film-film, makanya kalau di film-film kita ngeliat serem itu, kalau beneran timbul mungkin serem banget udah. Saya yang ngeri lagi kalau udah ngelihat orang yang emang kesambet. Kalau bahasa sini kesambet itu kayak kemasukan gitu kan. Emang ngeri. Sampai ngamuk. Iya. Dan sekarang juga kan ada teman saya seperti itu. Iya. Kalau Jadi- udah memang kan bukan dianya itu. Iya. Dia ya setiap manusia itu katanya sih ada gitu kan, ada makhluk-makhluk yang dampingin dia tuh ada gitu kan. Makanya tergantung kita yang melawan. Setiap manusia kan yang saya tahu pasti setiap manusia itu kayak saya sama Bapak Kepala pasti ada namanya Horin. Horin itu jin Horin itu dia apabila kita meninggal dia menirukan kita gitu. Iya. Nah, yang sebetulnya katanya penampakan itu bukan diri kita. Yang saya tahu belajar dari ikut sedikit lah ngaji Mas. Iya. Ya. Jadi yang menampakkan itu bukan kita. Kita mau udah taunya malah lagi di sana lagi digujur sekali lagi dihajarin sekali ya. Iya. Ya itu yang nyontoin kita, ngerupain kita gitu. Horin itu. Mungkin kalau nggak salah mah saya pernah dengar dari ya pernah ikut lah dikit-dikit mah ya begitu yang saya dengar. Masih ada ceritanya Pak Falah? Mungkin cukup. Cukup. Baik pemirsa Karsa TV, itu tadi cerita dari Pak Falah. Terima kasih Pak Falah atas cerita pengalamannya. Dari Karsa TV mengucapkan banyak-banyak tararengyo. Sama-sama Barong. Tapi saya juga sebelum penutupan ada satu cerita saja. Cerita misteri komedi. Mau dengar? Ya, boleh silakan. Jadi begini, pemirsa Karsa TV. Kejadian di Anyar, masih di daerah kita. Jadi waktu masih ada pabrik Seriwi yang sekarang udah bangkrut, pabrik pengolahan triplek gitu ya. Jadi dulu itu ada satu karyawati yang meninggal dunia akibat jarinya kejepit mesin. Mesin apa nih? Mesin entah itu pemotong, entah penggiling si kayunya itu, jadi tangannya dia jarinya masuk, yang kanan itu des buntung. Hilang ke bawah mesin. Tapi dari situ hanya karena jari dia meninggal dunia orangnya.
meninggal itu mungkin udah ajal kali ya. Cuman karena jari kepotong, karena mungkin pendarahan meninggal. Cuma boleh dibilang si arwahnya ini gentayangan. Jadi tuh dia menerornya bukan di sekitar pabrik, ke rumah-rumah penduduk. Jadi tiap malam apa itu ya istilahnya, boleh dibilang entah malam apa, pokoknya ada malam-malam tertentu, tengah malam itu dia ngetokin rumah orang, tok tok tok, karena dia yang buntungnya jarinya telunjuknya ini tangan kanan, dia setiap mengetuk rumah penduduk tuh tok 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 tok, begitu dibuka pakai tangan kiri, kembalikan jari saya. Pingsan yang punya rumahnya. Besok malamnya ganti lagi ke rumah siapa gitu. Tok 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 tok. Baru dibuka, kembalikan jari saya. Pingsan yang punya rumahnya. Itu satu kampung diteror seperti itu, pemirsa. Sangat menyeramkan. Dan pada suatu ketika waktu itu si arwah gentayangan itu mungkin kalau dibilang masalah nenamu kali ya, ke Tamu. iya istilahnya bertamu, mungkin salah ngetok kali, rumah ini boleh dibilang kiai lah. Iya, iya. Yang namanya kiai kan pasti tahu sendiri kan ya, begitu tok 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 tok, jari dia udah begini, belum ngomong mana jari saya itu, sama si kiainya itu dibeginiin, menang. Kata si kiainya, belum ngomong baru begini, begitu dibuka langsung menang kan. Jadinya suitan ya. Hah? Menangan mana jempol sama telunjuk? Dari situ udah nggak nongol-nongol lagi pokoknya. Si arwah gentayangannya udah hilang aja pokoknya mah. Saya tutup aja mungkin untuk episode New Cuan Misteri 2021 ini. Saya tutup sampai di sini dulu. Mungkin nanti ketemu lagi bersama saya Baron Sbraden 19 kurang seperempat. Oka Aju, Oka anak, Oka Aju, mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you sama Godin.